kecepatan. Contoh soal yang pertama adalah Gilang berlari 50 meter ke arah barat, kemudian berbalik arah ke arah timur sejauh 30 meter. Waktu yang diperlukan Gilang adalah 20 detik. Berapa kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata Gilang? Dari sini kita tentukan terlebih dahulu jaraknya. Ingat pengertian jarak kemarin di pertemuan sebelumnya, jarak adalah keseluruhan total lintasan yang ditempuh oleh benda. Maka kalau dari sini, dari soal, awal mulanya dia berlari sejauh 50 meter, kemudian berlari lagi sejauh 30 meter. Berarti jaraknya cukup jumlahkan 50 meter ditambah dengan 30 meter, sama dengan 80 meter. Diketahui soal itu T ya, waktunya sebesar 20 detik, 20 sekon. Kemudian setelah kita menentukan jaraknya, kita cari kelajuannya. Rumus dari kelajuan sendiri adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Bisa kita tulis jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Dari soal tadi kita peroleh bahwa jaraknya adalah 80 meter. 80 meter dibagi dengan 20 sekon waktunya, sehingga 80 bagi 20 sama dengan 4 meter per sekon. Kita bandingkan dengan kecepatannya. Pengertian perpindahan kemarin adalah dipengaruhi dengan arah. Awal mulanya dia berlari 50 meter ke arah barat, kemudian berbalik arah, berarti di situ tandanya negatif. 50 meter, kemudian berbalik arah jadi minus 30 meter. 50 kurang 30 sama dengan 20 meter. Berarti terdapat perbedaan antara jarak sama perpindahannya. Jaraknya 80 sementara perpindahannya 20 meter. Kecepatannya sendiri adalah, ingat rumus kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Bisa kita tulis, berarti kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Bagi dengan waktu. Kita tadi sudah menentukan perpindahannya 50 kurang 30. Berarti perpindahannya 20 meter. Waktunya sama ya, waktu yang ditempuh Gilang tadi sama dengan 20 sekon. 20 sekon. 20 meter dibagi 20 sekon, berarti 20 bagi 20, 1 meter per sekon. Untuk kasus Gilang ini terjadi perbedaan antara jarak dan perpindahan sehingga mengakibatkan perbedaan kelajuan dan juga perbedaan kecepatan. Kelajuannya 4 meter per sekon, sementara kecepatannya 1 meter per sekon. Coba kita tinjau soal kedua. Budi mengendarai sepeda motor dari kota Tegal ke kota Cirebon dalam waktu 2 jam. Kita buat dulu T-nya. T-nya sama dengan 2 jam. Berapa kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata sepeda motor Budi? Berarti di sini Budi hanya dari Cirebon ke Tegal saja. Berarti jaraknya tidak terjadi berbalik arah. Tidak terjadi berbalik arah. Dia hanya pergi dari Cirebon ke Tegal, yaitu 120 km. Otomatis jaraknya juga 120 km. Tidak ada yang perlu kita jumlahkan. Nah, untuk mencari kelajuannya, ingat rumusnya. Kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi adalah 120 km dibagi dengan waktu yang diperlukan Budi. Berarti 120 km dibagi dengan 2 jam. 120 bagi 2, 2. Satuannya 6 maksudnya. 120 bagi 2 sama dengan 60 km per jam. Nah, sementara untuk mencari kecepatan kita membutuhkan perpindahan. Dari soal ini geraknya hanya satu arah, dari Tegal ke Cirebon saja. Berarti perpindahnya juga sama, 120 km.
Nah, karena tidak ada perbedaan antara nilai jarak dan perpindahan, kecepatannya otomatis nilainya juga akan sama. Ya, kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya 120 km, waktunya sendiri 2 jam. 120 dibagi dengan 2 juga sama, 60 km per jam. Untuk kasus Budi, tidak ada perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Lalu di contoh soal yang pertama tadi, karena ada perbedaan antara jarak dan perpindahan, otomatis ada perbedaan juga antara kelajuan dan kecepatan. Oke, terima kasih atas perhatiannya.